Anda kembali di Metro Pagi, pemirsa. Kita masih membahas seputar seru sekali ini Festival Film Anti Korupsi 2013. Pak Dedi, mungkin saya ingin tanyakan juga ya, ada beberapa nilai yang ingin didorong oleh KPK melalui pembuatan film ini. Apa saja, Pak? Jadi saya cerita agak ke belakang sedikit ya. Jadi KPK kan tadi masuknya bukan hanya penindakan. Betul. Kemudian pada saat kita bicara pencegahan, apa sih KPK ingin menyampaikan nilai apa kepada masyarakat? Nah, tahun 2006 sampai 2008 kami mencari kira-kira apa sih yang disebut nilai-nilai anti korupsi itu. Kami melibatkan profesional, pakar, praktisi, kemudian guru, dosen dan sebagainya untuk mencari kira-kira nilai-nilai anti korupsi itu terdiri dari apa-apa saja. Nah, ketemulah 9 nilai, Mbak. Yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi ada 9 yang akhirnya harus kami internalisasikan kan. Representasinya adalah bagaimana kita kampanyekan 9 nilai anti korupsi ini kepada masyarakat. Kemudian masyarakat paham bahwa 9 nilai itu adalah 9 nilai anti korupsi yang harus semuanya terangkum dalam satu kesatuan sehingga seseorang disebut punya integritas. Nah, mulai tahun kemarin kita ada kampanye namanya Berani Jujur Hebat ya. Itu adalah salah satu nilai dari 8 nilai yang lain. Totalnya 9, ini baru 1 nih. Nah, tentu nggak mungkin 1 tahun 1 kampanye nilai kan. Oleh karena itu dengan cara-cara seperti ini mudah-mudahan nilai-nilai yang lain itu bisa terangkum. Tadi misalnya kita bicara misalnya masalah bagaimana proses layanan publik itu dilakukan secara berintegritas. Artinya bukan hanya jujur kan, tapi si orang pelaksana layanan publik harus juga punya kedisiplinan, punya tanggung jawab. Dia harus bekerja keras. Seperti itulah yang kita ingin dorong, kita internalisasikan. Dan itu bukan hanya masuk ke area pelayanan publik atau areanya penyelenggara negara, tapi betul-betul kita juga ingin masuk ke area pendidikan. Nah, kenapa kemudian kita menjadi sangat senang karena banyak mahasiswa dan pelajar yang ikut? Artinya modalitasnya sudah muncul nih. Ada kesadaran publik yang terbangun ya, meskipun belum terlalu masif, tapi ini sudah melibatkan pelajar dan mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ke depan mereka-mereka yang terlibat sejak sekarang itu justru menjadi menjadi orang-orang yang bakal menjadi tunas-tunas integritasnya. Nah, ini menarik sehingga kami kerjanya kan nggak terlalu berat lagi ke depan kan, gitu kan? Kita harapkan bersama. Jadi itulah yang ingin kita terus kembangkan. Nah, mudah-mudahan apakah nanti setahun sekali ya, Bang Tino ya? Apakah kemudian 2 tahun sekali, nanti kita bicarakan secara teknis. Tapi kalau melihat dari sekarang animo masyarakat, artinya tinggal kita dorong sekali lagi gitu kan. Kemudian ini menjadi sebuah agenda tetap secara rutin, sehingga tadi harapannya kan seluruh komponen masyarakat bisa turut serta terlibat. Ya. Pak Tino, ngomong-ngomong nih saya penasaran ya, kenapa sih ingin terlibat di dalam proses penyelenggaraan film festival anti korupsi ini, Pak? Tahun lalu tuh beberapa teman ikutan dalam pembuatan film K versus K itu ya, Kita versus korupsi. Saya lihat waktu itu dibuatnya dengan baik dan benar istilahnya, jadi nggak asal buat. Dan itu juga mungkin yang tadi Pak Dedi bilang, animonya di luar dugaan sangat besar ya, karena memang dibuat baik dan benar. Dan ceritanya diangkat dari hal-hal yang dilihat dalam keseharian, karena memang itu semua pengalaman dari para sutradara. Kalau nggak salah pada waktu itu ada 4 sutradara. Nah, saya lihat festival ini sesuatu yang positif ya. Dan juga tantangan, masalah kejelian itu sulit. Karena kalau saya pribadi itu ya saya udah muak aja sama korupsi, koruptor, disiplin, tepat waktu, itu semua tuh saya udah banyak hal-hal kecil yang pada zaman saya kecil diajarkan sebagai modal dasar untuk menjadi orang. Kalau dulu kan kita bilangnya gitu. Mungkin kalau sekarang kalau ditanya anak-anak mau jadi apa? Jadi politisi biar bisa korupsi, atau biar bisa kaya misalnya. Atau mau jadi apa? Jadi kalau zaman dulu enggak, waktu saya kecil ditanya, mudah-mudahan kamu nanti besar jadi orang ya. Ya kita nanya emang gitu monyet ya kan. Satu hal yang pasti, tema-tema yang tampil ini itu memberi kesadaran awal lagi. Kayak misalnya yang masalah guru tidak mengajar, itu adalah ternyata bentuk korupsi, kaitannya disiplin dan tanggung jawab dia sebagai pengajar. Masalah tadi beda beton, ukuran beton, misalnya besi ukuran besi. Ya. Hal-hal kecil itu mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam vaksin, ya. Karena itu
sedikit kan. Kalau jadi gini, kalau virus itu kan dikasih selesai kan. Nah, yang terjadi sekarang kan Indonesia tuh dilanda oleh virus korupsi kan. Nah, virus lawannya adalah antibody. Nah, antibody itu diciptakan dengan vaksin. Ya. Nah, mudah-mudahan film-film ini bisa menjadi vaksin yang disuntik di sini. Karena kalau di sini kan narkoba nggak benar ya kan. Jadi suntiknya di sini. Nah, itu bisa menjadi membentuk antibody anak-anak atau generasi muda atau bahkan yang tua bangka tiba-tiba sadar, wah selama ini ternyata tanpa sadar dia merasa mungkin paling jujur. Tapi kerjanya terlambat, kerjanya macam-macam lah. Oh iya ternyata korupsi juga ya. Mudah-mudahan vaksin itu bisa membentuk antibodi anti korupsi itu. Wah, ini bagus sekali terminologinya ya Pak ya, vaksin antibodi anti korupsi. Mungkin terakhir tadi kita sempat diskusi waktu break, ada yang menarik akan roadshow lagi setelah nominasi ini ya? Ya, ke-45 film nominasi ini memang sudah kita putar di beberapa kota ya. Kemudian nanti pemenangnya juga akan diumumkan nanti malam. Yeah. Nah, kami juga panitia merekomendasikan beberapa film yang walaupun dia nggak menang, kita rekomendasikan untuk dipergunakan untuk KPK menjadi materi sosialisasi di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi berapa memang kota nanti yang akan roadshow dan lain sebagainya? Ya mungkin nanti kalau belajar dari yang sebelumnya sih kita 9 kota ya. 9 kota itu terutama kota-kota besar lah ya, yang ada bioskopnya gitu kan. Yeah. Nah, sekalian begini, KPK juga kan lagi bikin film yang kedua ya bersama lembaga-lembaga yang lain ya. Ada komunitas, kemudian termasuk juga kita dibantu oleh TI dan MSI ya. Jadi nanti kita akan coba kombinasikan pada saat kita film nanti K versus K yang jilid kedua itu dirilis. Nah, side eventnya mungkin akan kita pakai dengan memutar film-film yang ada di Akves sekarang. Oke. Iya. Tadi sudah dibahas bersama, nilai-nilainya sangat kuat, kemudian tema-temanya juga sangat baik. Betul. Apakah ada rencana untuk menggolkan ini kemudian menjadi film di bioskop, Pak? Oh ya, kalau misalnya untuk film festival yang ini sih mungkin agak sulit ya, karena kan ini kita harus ada pembicaraan yang detail ya. Tapi yang film yang Kita versus Korupsi yang jilid 2, kita berencana masuk ke bioskop. Gitu. Jadi film ini nanti semua orang yang jaringan bioskop yang memang nanti memadai ya, yang bisa menampung film ini, kita akan coba supaya tadi masyarakat yang lebih luas lagi bisa nonton. Jadi bukan hanya roadshow ya. Kalau roadshow mungkin nanti terbatas gitu kan. Kalau masuk ke bioskop, masyarakat berbayar ya. Meskipun nanti mungkin tidak ada pajak yang masuk ke negara ya. Tidak ada istilahnya, kita tidak mengambil keuntungan ya, karena film ini juga bukan dari APBN nih gitu kan. Jadi relatively aman lah untuk nanti masuk ke bioskop jaringan. Oke, luar biasa. Terima kasih atas dialog pagi ini, Bapak-bapak semuanya. Semoga spiritnya dapat tersebar ke masyarakat luas, ya. Jadi vaksin anti korupsi ya Pak ya? Iya, harus vaksin anti korupsi. Ya, kalau gitu. Dan kita nantikan juga nanti malam nih, deg-degan mungkin semua yang pada nominator siapa yang akan memenangkan. Tapi walaupun tidak menang, tetap akan ikut roadshow ya, untuk menyebarkan vaksin itu. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kita di Metro Pagi kali ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Pagi hari Sabtu 14 Desember 2013 ini. Kita akan berjumpa lagi besok 4.30. Sampai jumpa.